Bismillah. Baik, para pencinta jamu Indonesia dimanapun Anda berada, juga sahabat-sahabat kami, para pelaku usaha jamu ya, dimanapun Anda berada, yang sekarang ini sedang berjuang untuk mendapatkan legalitas dari sarana dan produknya ya. Singkat kata, kita akan membuat beberapa video ke depan yang merupakan kelanjutan dari kegiatan-kegiatan webinar pada beberapa waktu yang lalu sejak bulan Agustus. Kemudian terakhir adalah webinar yang batch yang keempat, yaitu webinar mengulik perizinan usaha produksi UMKM, khususnya usaha produksi jamu skala mikro dan kecil. Webinar ini diselenggarakan sebagai kegiatan pendahuluan dari program pelatihan dan pendampingan dari PT Sinde. Ya, lengkapnya itu program pendampingan, program pelatihan dan pendampingan pelaku usaha jamu skala UMOT dan UKOT dari PT Sinde Budi Sentosa, yang merupakan salah satu dari 10 perusahaan yang ditunjuk oleh Badan POM sebagai bapak angkatnya pelaku usaha jamu di seluruh Indonesia. Ada banyak program yang ditawarkan oleh bapak angkat, namun PT Sinde Budi Sentosa ini melihat betapa pentingnya perizinan usaha ya, perizinan usaha produksi itu sebelum mereka melangkah ke aspek legal produknya ya. Juga sebelum mereka melangkah ke sertifikasi penerapan CPOTB ya secara bertahap. Nah, untuk obat tradisional ini memang spesial dan di situ sudah masuk aturannya ke dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, bahwasanya obat tradisional ini masuk ke dalam sediaan farmasi, sehingga di situ membutuhkan tenaga khusus ya berupa apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang di situ pendidikannya S1 farmasi atau D3 farmasi, atau berikutnya adalah tenaga D3 jamu ya. Kita ringkas saja ya, bahwasanya penggolongan industri dan usaha obat tradisional itu terbagi menjadi dua bagian besar, klaster besar. Pada video ini kita akan bahas yang ringkas saja sampai pada bagian apa saja yang boleh diproduksi. Untuk kedepannya kita akan bahas beberapa masalah lainnya yang mungkin teman-teman akan tanyakan di grup-grup yang sudah ada. Ya, penggolongan obat tradisional itu, penggolongan industri dan usaha obat tradisional itu ada dua, yaitu industri produk obat tradisional, yang keduanya industri bahan obat tradisional. Kita tidak akan bahas yang bahan baku obat tradisional. Kita akan bahas KBLI yang 21022, yaitu industri produk obat tradisional untuk manusia. Terbagi menjadi dua, yaitu industri dan usaha. Industrinya namanya industri obat tradisional atau IOT. Sedangkan usahanya terbagi dua, yaitu usaha kecil dan mikro. Usaha kecil disebutnya usaha kecil obat tradisional atau UKOT. Usaha mikro obat tradisional itu untuk yang mikro ya, atau UMOT disebutnya. Nah, itu hanya ada dua yang untuk usaha mikro dan kecil. Nah, selainnya itu biasanya teman-teman bingung ini, saya kalau PRT masuknya mana? PRT masuknya PRT, produk pangan ya. Tapi kalau produk pangan itu sudah tidak boleh berizin, sudah tidak diizinkan karena di situ bentuknya cair ataupun serbuk instan dengan klaim khasiat, maka di situ harus memilih, dan dia akan masuk kriterianya itu ke dalam usaha kecil obat tradisional. Nah, coba kita lihat berikutnya adalah penggolongannya ya. Nah, kemudian ini, jadi penggolongannya itu adalah usaha kecil obat tradisional atau usaha mikro obat tradisional itu terkait dengan apa yang diproduksi, terkait dengan apa yang di situ menjadi, siapa yang menjadi penanggung jawabnya. Kita akan memperkecil ya supaya teman-teman tidak bingung, bahwasanya untuk teman-teman yang memproduksi tapel, parem, pilis, rajangan, cairan obat luar itu cukup mengurusnya ke UMOT ya. Nah, UMOT. Nah, itu. Kemudian untuk yang teman-teman yang punya produk kapsul, cairan obat dalam, pil, kemudian serbuk instan, masuknya ke UKOT. Kenapa UKOT? Karena UKOT lebih luas. Batasan minimalnya ini nih, UMOT. Kalau produknya itu sediaannya tidak ada di sini, maka
Anda sekalian masuknya ke skala UKOT. Kalau memaksa di UMOT ya nggak akan bisa. Nah, ketika di UMOT itu dipaksakan untuk masuk, maka nanti di situ yang muncul adalah kebingungan dari petugas yang di bagian perizinan ini, dikandani kok ngeyel banget toh, atau diberitahu tapi nggak menerima begitu. Sehingga harus difahami, jangan asal mengajukan perizinan, Pak saya kapsul mau didaftarkan ke UMOT, nggak boleh ya. Nah sehingga kalau untuk kapsul masuknya ke UKOT. Nah kalau UKOT itu dia boleh memproduksi semua jenis sediaan, tapi batasannya ada 4 ya. Yang di sini tablet nggak boleh diproduksi di UKOT, suppositoria, effervescent ya, kemudian kapsul lunak. Selain itu boleh. Kalau saya punya kapsul, kemudian saya punya parem, saya punya COL, saya punya serbuk instan, saya masuknya kemana ya? Ke UKOT. Saya punya rajangan, saya punya kapsul, saya tak ngurus UMOT, nggak bisa, harus ke UKOT karena ada kapsulnya. Nah teman-teman yang masih bingung silahkan ya difahami. Satu slide ini sudah membuat bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Nah ini seperti ini ya, untuk ya UMOT, tapel, parem, pilis, rajangan, cairan obat luar, cairan obat COL ya. Kemudian selain itu masuk ke UKOT. Nah di UKOT ya jangan nyoba memaksa bikin tablet, suppositoria, effervescent dan kapsul lunak, nggak akan bisa. Baik, itu tadi video pertama ya teman-teman sekalian, semoga bisa mencerahkan, dan kita akan terus memberikan informasi selama beberapa waktu ke depan. Paling tidak sampai bulan Oktober kita akan coba membuat beberapa video kecil yang di situ bisa diharapkan bisa bermanfaat buat teman-teman, membuka wawasan bagaimana saya akan mengajukan perizinan usaha produksi jamu. Dari kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.